وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat zuhur di Masjid Baitur Rahman dan juga para pemirsa kanal YouTube Mimbar Baitur Rahman TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan di atas berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiyah dan lain sebagainya yang mana itu tidak bisa kita hitung jumlahnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmatnya. Salawat teriring salam kita curahkan kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan diberikan asy-syafa'atul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejatinya jadwalnya kita mengkaji ilmu faraid, tapi khusus untuk kali ini karena memang kita sedang berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka kita khususkan temanya seputar masalah kurban. Seperti kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dalam Al-Quran Allah katakan wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watr. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap maupun yang ganjil. Para mufassirin sepakat bahwa yang dimaksud malam yang 10 ini adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Karena apa? Karena dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ini berkumpul semua amalan yang Allah perintahkan. Yang pertama tentunya sholat 5 waktu tiap hari kita kerjakan. Yang kedua dianjurkan puasa sunnah di 9 hari pertama Zulhijjah. Kata para ulama kalau bisa puasa dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Kalau memang tidak bisa tanggal 8 dan 9. 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah. Kalau memang tidak bisa juga jangan lewatkan tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah yang insya Allah besok jatuhnya di hari Kamis. Karena Nabi bilang puasa Arafah itu yukaffirus sanatal madiyah was sanatal atiyah. Kalau kita melaksanakan puasa Arafah, maka Allah akan ampuni dosa kita 1 tahun terakhir dan 1 tahun yang akan datang. Maka jangan sampai terlewatkan. Dan Rasulullah bilang 9 Zulhijjah ini adalah hari paling agung dalam 1 tahun. Kenapa? Karena bagi kita yang melaksanakan haji, 9 Zulhijjah ini adalah waktunya wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah ini adalah puncak dari segala ritual ibadah haji. Karena Allah katakan al-hajju Arafah. Maka di sebuah hadis qudsi Allah katakan ketika jamaah haji sedang berwukuf di Padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala berseru kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, siapapun yang hari ini berwukuf di Padang Arafah maka aku akan ampuni dosa-dosa mereka dan aku akan kabulkan segala permintaan mereka. Ini khusus bagi yang berhaji. Makanya kita rugi kalau nggak pernah haji. 9 Zulhijjah berada di Padang Arafah berwukuf, ini satu-satunya hari dalam 1 tahun di mana Allah pasti akan ampuni dosa-dosa kita. Nah, bagi kita yang tidak berhaji maka disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Juga ada ritual ibadah haji dalam 10 hari pertama bahkan sampai tanggal 13. Dan juga ada hari raya Idul Adha dan pemotongan hewan kurban.
Ini juga penting Bapak Ibu, sangat penting, perlu diinformasikan bahwa yang namanya ibadah kurban ini bukan seumur hidup sekali. Walaupun sifatnya tidak wajib, tapi sangat dianjurkan bagi yang mampu. Bahkan Rasulullah SAW sangat mengecam kita yang tidak mau berkurban. Rasulullah sampai katakan, man kanat lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka Rasulullah katakan, jangan sekali-kali dekati masjidku. Artinya apa? Rasulullah tidak sudi melihat tingkah laku kita, melihat wajah kita, dan boro-boro nanti diakuin oleh beliau nanti di padang mahsyar. Nah, maka sekali lagi, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini adalah rangkaian hari-hari istimewa yang telah Allah pilih, dan bulan Zulhijjah ini termasuk bulan haram, 4 bulan haram dalam satu tahun. Allah katakan, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah katakan, sesungguhnya Allah telah menetapkan dalam satu tahun ada 12 bulan Allah tetapkan ketika menciptakan langit dan bumi, dan Allah katakan ada 4 bulan haram. Allah tidak menjelaskan bulan apa, kemudian diperinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah katakan 4 bulan haram ini 3 bulan berturut-turut, 1 terpisah. Yang berturut-turut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah adalah Rajab. Apa maknanya bulan haram ini? Dulu untuk Rasulullah dan para sahabat, bulan haram itu Allah melarang keras Rasulullah dan para sahabat melakukan peperangan, apapun alasannya tidak boleh berperang di 4 bulan itu. Dan bagi kita sekarang, menurut para ulama, 4 bulan haram ini maknanya adalah apapun ibadah, amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya, dan sebaliknya apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan, Allah akan perberat dosanya. Nauzubillah. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita bicarakan tentunya adalah masalah berkurban. Ini ibadah sosial yang memang Allah perintahkan kepada kita bagi yang mampu. Seperti tadi saya katakan bahwa tugas kita untuk memotong hewan korban itu bukan tugas seumur hidup sekali seperti haji. Tapi kapanpun kita punya rezeki bertepatan dengan hari raya kurban, maka kita diminta untuk berkorban. Kenapa? Karena Allah dan Rasulullah sangat mencintai ibadah sosial. Salah satu buktinya adalah di Al-Quran selalu Allah gandeng perintah sholat dengan perintah zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat, nggak pernah dipisahkan. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Sholat adalah hak Allah, zakat adalah hak orang lain, terutama fakir miskin dan lain sebagainya yang masuk dalam 8 asnaf. Begitupun zakat ini dalam artian bisa diartikan sedekah. Nah, kurban pun mirip seperti itu, karena kita diminta untuk baik kepada Allah dan juga baik kepada sama manusia. Hablum minallah harus bagus, hablum minannas harus bagus. Maka sampai Nabi tadi mengancam, kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah, sementara kita tidak mau berkorban, Nabi tidak sudi melihat kita. Nauzubillah. Pak, Bu, terkadang kita itu terlalu naif. Giliran urusan korban, mikirnya kelamaan. Dalam satu tahun Allah berikan waktu 4 hari untuk berkorban. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Di 4 hari ini kita diberikan waktu sepanjang tahun untuk mikirin, untuk ngumpulin rezeki. Tapi terkadang kita tuh naif, kita selalu merasa miskin kalau urusan ibadah.
Padahal lihat di rumah kita punya motor sejumlah anggota keluarga, kita punya mobil, punya HP. Sekarang HP itu rasanya jadi barang wajib buat kita semua. Bahkan ada yang sekali pegang HP 2 atau 3. Tapi begitu Allah minta kita untuk kurban, kita merasa nggak mampu, merasa sayang, nggak malu kita di hadapan Allah. Padahal itu bukan buat Allah, itu buat kita. Sampai Allah katakan kan, yang kita tuh apal surahnya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kami telah memberikan kepada kalian rizki yang sangat banyak. Fasholli, maka laksanakan sholat, maksudnya sholat Idul Adha. Wanhar, potonglah hewan kurban. Karena Allah minta kita untuk lebih peka kepada urusan sosial, kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Selama ini kita merasa, boleh dikatakan kita itu sering punya mental miskin, padahal kita kaya. Banyak sekali contohnya, urusan kurban, urusan haji. Urusan haji, maaf, saya pernah ditegur dulu. Saya tahun 2006 menjadi petugas haji utusan mahasiswa Kairo. Kebetulan area kerja saya ngurusin orang sakit dan orang meninggal, 6 rumah sakit di Mekah. Sampai saya pernah satu saat, ini yang sampai sekarang saya ingat, sampai dokter sono sampai ngomong begini ke saya, kenapa sih orang Indonesia yang haji sudah pada tua dan penyakitan pula? Malu saya dibilang seperti itu. Artinya ya itu memang kenyataan yang terjadi. Jangan salahkan nunggunya lama. Yang kita salahkan, kita daftarnya telat. Udah pada tua baru pada daftar. Alasan apa? Nggak punya duit, nggak punya rezeki. Padahal kalau diniatin pasti ada. Ini kita sering begitu. Giliran ibadah selalu punya mental miskin. Disuruh zakat susah, disuruh sedekah pelit, disuruh kurban kebanyakan mikir. Padahal Pak Bu, itu buat kita semua. Allah sudah katakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Apa kata Allah? Dagingnya, darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Ini Allah udah jelaskan dalam Al-Quran gitu. Nah ini kebanyakan kita seperti itu, mikir lagi, bahkan sampai ngomong, saya udah tahun lalu. Kalau punya rezeki silakan kurban terus tiap tahun. Bahkan para ulama sampai bilang, istafrihu duhayakum fa innaha matayakum fis sirat. Gemukkan, perbesar korbanmu, karena korbanmu itu yang akan jadi kendaraan nanti di akhirat, terutama ketika kita meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Bahkan banyak riwayat mengatakan, para ulama meyakini nanti ketika kita dibangkitkan Pak Bu, kan tiupan trompet yang kedua, manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Allah ceritakan seperti jamur di musim hujan. Kita semua akan bangkit dari kubur kita. Bayangkan dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti di hari kiamat, semua akan dibangkitkan oleh Allah. Dan orang yang pernah berkurban, sering berkurban atau berakikah, mereka akan mendapatkan salah satu privilege, fasilitas mewah dari Allah, yaitu mereka akan dijemput oleh kendaraan. Sementara yang gak pernah berkurban silahkan jalan kaki sendiri. Bayangkan, mau kita jalan kaki dari Jakarta ke Baitul Maqdis. Kok ke Baitul Maqdis? Karena Rasulullah katakan padang mahsyar nanti di Baitul Maqdis, Palestina. Bagi kita yang pernah berkurban, insya Allah akan dijemput oleh kendaraan. Ya kendaraannya bagaimana? Ya tergantung kita. Kita mau cicil mobil yang mana? Mobil yang biasa atau mobil mewah, atau kita mau cicil pesawat jet pribadi misalnya. Itu semua tergantung kita sekarang.
Sampai Rasulullah katakan berkaitan dengan sedekah, kurban dan lain sebagainya, sampai Rasulullah bilang, belilah segala kesulitanmu dengan sedekah. Insya Allah kalau kita sedekah, termasuk berkurban, kurban adalah bagian dari sedekah. Segala kesulitan yang menimpa kita dunia dan akhirat, kita udah beli sekarang, kita udah tebus sekarang. Nah, tinggal bagaimana kita. Dan Rasulullah SAW sudah menjanjikan kepada kita, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah kecuali amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sampai kemudian sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah juga termasuk melebihi pahala jihad fisabilillah ya Rasulullah? Betul. Yang bisa mengalahkan amalan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah hanya satu, kata Rasulullah. Kalau kita jihad, pergi ke medan perang, kita tidak balik lagi, badan kita dan harta kita nggak balik lagi, alias mati syahid di situ, baru itu lebih baik. Bayangkan, kita udah diberikan fasilitas-fasilitas oleh Allah, dan bukan buat Allah, tapi buat kita. Bukankah kita menginginkan fasilitas mewah kelak di akhirat? Maaf, di dunia aja kita sering memimpikan hal tersebut. Kalau disuruh misalnya disuruh minta fasilitas kendaraan, pasti kita milihnya yang bagus. Kenapa tidak kita lakukan itu kelak di akhirat? Nah, ini yang perlu kita otokritik ya buat diri kita semua. Kita tuh sering merasa miskin di hadapan Allah ketika urusan ibadah. Kalau mau sedekah lama mikirnya. Kadang-kadang juga kita bahkan sampai hari ini mungkin belum banyak yang paham tentang bagaimana kalkulasi zakat mal misalnya. Padahal kita punya tabungan, kita punya deposito, kita punya usaha, kita punya saham, kita punya investasi, kita punya misalnya peternakan, kita punya apapun. Tanya kepada diri kita, apakah kita paham cara membayar zakatnya? Padahal Rasulullah sampai bilang, kalau kita nggak bayar zakat, Pak Bu, nanti di akhirat itu dosa zakat itu, dosa yang kita nggak bayar zakat itu yang akan disiksa lebih dulu sebelum ngitung dosa yang lain. Bayangkan Rasulullah katakan, emas kalian, perak kalian, perhiasan kalian, harta kalian, semua akan dijadikan bahan untuk menyetrika tubuh orang yang tidak bayar zakat. Padahal kita dengan sukarela membayar pajak, PPN segala macam. Berapa? 5% atau 10% sekarang? Ya. Sementara zakat hanya 2,5%. Bahkan kita tidak tahu caranya. Nauzubillah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kenapa Allah wajibkan zakat? Karena Allah bilang agar harta itu tidak berputar di kalangan orang kaya saja. Allah tuh titip. Ketika memberikan rezeki kepada kita, Allah tuh menitipkan 2,5% untuk 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang zakat aja kadang-kadang sih kita suka lalai. Nah, ini sekarang yang harus jadi otokritik buat kita. Kenapa kita sering merasa miskin ketika Allah minta kita untuk mengeluarkan sesuatu, apakah zakat, sedekah, kurban dan lain sebagainya. Sampai di surah Al-Munafikun ayat 10, Pak. Allah dengan gamblang mengatakan seperti ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah bilang, nafkahkan, infakkan sebagian harta yang telah kami rizkikan. Allah sampai berikan highlights, redaksinya seperti itu. Nafkahkan, infakkan dari harta yang kami berikan. Artinya diberikan oleh Allah rizki kita. Allah suruh sedekah, Allah suruh zakat, Allah suruh kurban, rezekinya dikasih. Kenapa kita pelit? Kenapa Allah sampai bilang seperti itu? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah sampai ingatkan, tuh lihat saudara-saudara kalian sudah masuk liang lahat, sudah meninggal. Mereka berkata kepada Allah, ya Allah,
andai engkau tunda kematian saya, andai engkau panjangkan umur saya pasti akan lebih banyak lagi bersedekah, dan saya pasti termasuk orang-orang yang saleh. Yang mereka sesali adalah pahala sedekah, bukan pahala sholat, bukan pahala puasa, bukan pahala haji. Kenapa pahala sedekah yang mereka sesali? Karena mereka ketika meninggal sejatinya sudah tidak dapat pahala sholat, sudah tidak dapat pahala puasa, sudah tidak dapat pahala haji, karena mereka sudah tidak mengerjakan lagi. Tapi yang namanya pahala sedekah mereka saksikan di alam kubur, mengalir terus dan mengalir terus sampai hari kiamat. Itulah yang mereka sesali. Kenapa dulu di dunia saya sedikit bersedekah? Kenapa dulu di dunia saya pelit? Kenapa dulu di dunia saya kurang berbagi? Ini yang mereka sesali. Nah, makanya sebelum terlambat, sekali lagi Pak Bu, tadi saya katakan, kurban itu salah satu privilege yang Allah janjikan. Semua terserah kita. Tadi saya sudah analogikan, kalau kita mau punya kendaraan, beli dari sekarang, cicil dari sekarang. Kita seringkali menyicil kendaraan, motor, mobil, bahkan HP, bahkan emas sekarang. Banyak orang ingin mencicil semua itu karena ingin memilikinya. Artinya kenapa dia mencicil? Karena mungkin dia tidak sanggup untuk membeli secara cash. Diberikan kemudahan, dia lakukan. Dibela-belain per bulan sekian, disisihkan hartanya. Sekarang kalau kita mau hitung-hitungan, kurban setahun sekali, rata-rata kurban sapi dah, taruh misalnya 3,5 juta, 3.500.000, dengan mengumpulkan uang satu hari 10.000, satu tahun kita sudah dapat 3.600.000. Cukup satu hari 10.000. Coba bayangin, iya kan? Satu bulan 300.000, sementara cicilan motor kita berapa? Cicilan mobil kita berapa? Inilah kenapa kita harus diketuk nurani kita seperti ini, ya. Karena hawa nafsu dan setan tidak akan pernah menginginkan kita untuk bertakwa sama Allah. Pasti dihalang-halang, pasti dianggap berat, padahal sangat ringan. Kita punya alasan, saya lagi banyak kebutuhan, saya begini, saya begitu. Kita dikasih waktu mikir loh 1 tahun. Kenapa enggak kita rencanakan dari jauh-jauh hari? Karena hikmahnya banyak, sangat banyak Pak. Rasulullah sampai katakan, kalau kita berkurban, kalau kita berakikah, kita akan dapat kebaikan sebanyak bulu binatang yang kita sembelih. Bayangin. Ada yang sangat expert nggak urusan kambing di sini? Saya tanya, pernah nggak ngitung bulu kambing? Ada berapa? Bahkan sampai Rasulullah bilang kan, ini yang sering jadi pertanyaan kalau mau masuk Zulhijjah. Ada Nabi bilang kalau kita mau sudah niat berkurban, hendaklah jangan memotong kuku dan bulu. Ini penafsiran para ulama ada 2. Yang pertama mengatakan kita jangan memotong kuku dan bulu kita, orang yang berkurban maksudnya. Kenapa? Karena orang yang berkurban itu seluruh tubuhnya insya Allah diharamkan dari api neraka. Sayang kalau kita potong. Ada pendapat kedua mengatakan bahwa yang tidak boleh dipotong kuku dan bulu kurbannya. Kenapa? Hewan kurban. Karena kita akan orang yang berkurban itu akan memperoleh sebanyak bulu binatang dan seluruh anggota tubuh binatang, tanduknya segala macam. Itu menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah katakan ketika kita memotong kurban, sebelum darahnya sampai ke tanah, kurban kita sudah diterima oleh Allah. Bayangkan, segitu cepatnya Allah terima kurban kita. Ketika kita potong, bahkan sebelum darahnya menyentuh tanah, Allah sudah terima kurban kita. Dan insya Allah, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Apalagi yang kita pikirkan, Allah sudah sedemikian banyak menjanjikan
privilege, belum lagi nanti fasilitas mewah di surga, belum lagi fasilitas mewah ketika kita menuju padang mahsyar, ketika kita berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Tahu nggak Pak Bu, banyak riwayat mengatakan, salah satunya saya baca di kitab Al-Wa'dul Haq, seorang ulama Mesir yang namanya Syekh Umar Abdul Kaf mengatakan begini, itu nanti di jembatan Shiratal Mustaqim, bagi kita yang berjalan kaki, kita udah tahu gambarannya kan, jembatan Shiratal Mustaqim itu lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, di bawahnya api neraka. Dan Rasulullah bilang kalau kita berjalan di atasnya, bagi kita yang kurang amal, kita akan gelap, tidak ada penerangan, kemudian akan ada mata pancing yang terus merobek-robek kulit kita, dan akan ada api neraka yang terus naik menggulung wajah kita. Bayangkan. Dan kalau kita meniti jembatan itu dengan jalan kaki, itu memakan waktu sekitar 15.000 tahun. Maka Rasulullah terangkan, Rasulullah jelaskan, nanti ada orang yang lewat jembatan Shiratal Mustaqim kalbarqil lami', seperti kilat yang menyambar langsung sampai depan pintu surga. Ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti naik kendaraan, ada yang jalan kaki, itu tadi yang 15.000 tahun, ada yang merangkak. Bayangkan, tinggal kita mau pilih yang mana. Kenapa kita di situ lama? Karena para ulama bilang jembatan Shiratal Mustaqim itu kita akan melewati 7 checkpoint, pos pemeriksaan. Ingat, yang meriksa bukan security, bukan tentara, bukan Kopassus apapun namanya, tapi yang meriksa adalah para malaikat Allah. Pos pertama akan ditanya tentang iman dan Islam kita, hati-hati dengan tauhid kita. Pos kedua akan dicek sholat kita sepanjang hidup kita. Makanya lama di sini bagi yang nggak ngerjain sholat, bagi yang sholatnya sering telat. Pos ketiga akan ditanya tentang zakat dan sedekah kita, mungkin termasuk kurban kita di sini. Apakah kita berkurban atau tidak? Bagi yang pelit, yang kelamaan mikirnya, lama di sini nanti diinterogasi. Pos keempat akan ditanya puasa Ramadan. Pos kelima akan ditanya tentang haji dan umrah. Pos keenam akan ditanya tentang bakti kepada kedua orang tua dan silaturahmi kita. Pos ketujuh ini yang paling berat, akan ditanya harta kita. Kalau harta nanyanya 2 kali, kalau yang lain sekali. Kalau harta 2 kali. Dapatnya dari mana, halal atau haram, keluarnya halal atau haram. 2 kali, double kita ditanya. Nah, makanya ini mudah-mudahan kita bisa menyadari, Pak Bu, berapapun harta yang kita punya, percayalah semua bakalan kita tinggalkan. Para ulama bilang harta kita itu ada 3. Pertama, harta yang bakalan busuk. Kita punya uang banyak, silahkan makan di restoran yang paling mewah. Percayalah besok pagi keluar dari perut kita. Apapun tuh, berapapun harganya makanan kita telan, minuman kita telan, besok keluar. Yang kedua, ada harta yang lapuk, kata para ulama. Harta yang lapuk ini silahkan kita beliin pakaian, misalnya 1 tahun mungkin udah rusak. Kita beliin motor 5 tahun rusak, mobil 10 tahun udah rusak. Kita punya rumah 20 tahun juga udah banyak yang rusak. Kalaupun tidak rusak, semua itu pasti kita tinggalkan. Yang ada cuma jadi rebutan para ahli waris. Tapi kata para ulama, harta yang ketiga inilah yang akan abadi. Harta apa? Harta yang disedekahkan, yang dizakatkan, yang dititipkan ke masjid, pesantren, ke anak-anak yatim, ke fakir miskin. Harta yang diwakafkan inilah yang nanti kelak kita akan panen di padang mahsyar, termasuk kurban kita. Banyak hikmahnya. Jadi kurban itu berasal dari kata qaraba yakrubu kurban.
artinya mendekatkan diri kepada Allah. Maka tadi Allah sudah katakan yang Allah cari dari kurban kita, yang Allah minta dari kurban kita adalah ketakwaan kita. Yang kedua tentunya ini sebagai ketika kita memotong hewan kurban, ada makna filosofisnya di situ. Kita cuma jangan melihat itu sebagai sebuah seremonial belaka. Tapi ingat, makna filosofisnya adalah ketika kita memotong hewan kurban, maka pada hakikatnya kita sedang menyembelih sifat-sifat kikir, memotong sifat-sifat cinta dunia kita, memotong, menghilangkan, mengamputasi sifat-sifat ketidakpedulian kita terhadap sesama. Banyak sekali hikmah. Dan tentunya orang yang dermawan, Allah sudah katakan termasuk salah satu ciri orang yang bertakwa. Di surah Ali Imran 134 jelas Allah katakan seperti itu. Dan tentunya banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan dengan melaksanakan kurban. Maka insya Allah mudah-mudahan ini juga bagi kita yang mampu, mudah-mudahan kita berkurban. Bagi kita yang berkurban, mudah-mudahan Allah terima kurban kita dengan sebaik-baiknya dan akan bermanfaat buat kita dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Insya Allah akan jadi kendaraan kita dan fasilitas mewah buat kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Langsung ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kurban kita diterima, rezeki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan akan menjadi kebaikan buat kita dunia dan akhirat. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا موضع كل شقوى ويا سامع كل نجوى ويا كاشف كل بلوى يا عالم كل خفية يا صارف كل بلية يا من أغثت إبراهيم ويا من نجيت موسى ويا من رفعت عيسى ويا من اصطفيت محمدا صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله الموافق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah atas penjelasan yang disampaikan oleh Kiai Muhammad tentang masalah mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kurban pada tahun ini. Demikian subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.